ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد فنوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والإقامة والاستقامة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله ابتغاء لمرضاة الله ووجه الكريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين آمين يا rabbal alamin. Yang saya cintai, saya muliakan segenap jamaah Masjid Ar-Ridha Bukopin MT Haryono, bil khusus segenap Dewan Kemakmuran Masjid Ar-Ridha, Al-Ustadz Al-Fadil Dr. Istajib Zain MA. Semoga Allah SWT panjangkan umur beliau dan kita semua, dan kita dianugerahkan wafat dalam keadaan husnul khatimah amin ya rabbal alamin. Kita sampai kepada hadis ke-20 dari sekitar 1400 sekian hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, atau tepatnya hadis ke-8 di bab taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilaihi qal wa an Abi Sa'id bin Malik Nisinanil Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Nabi Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana dulu fi man kana qablakum, dari umat-umat yang datang sebelum kamu, yaitu sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rajulun, ada seorang laki-laki. Nabi enggak sebut namanya ya. Nabi tutupi identitasnya, karena yang mau diceritakan ini sebagiannya aib. Kalau kita nanya, misal, jangan bilang, Bib, saya dulu pernah mabok, nggak usah begitu. Nanya aja, Bib, gimana kalau dulu pernah ada orang mabok terus tobat gitu. Kadang-kadang saya ngadepin jamaah begitu, bangga dia kayaknya cerita di depan jamaah, Bib, dulu saya pernah bunuh, pernah mabok. Nah, orang tambah serem sama dia gitu. Jadi kejelekan kita itu jangan sampai orang lain itu tahu. Allah sudah tutupin aib kita, sudah cukup, nggak usah diumbar. Kalau misalkan mau nikah gimana? Nggak usah juga. Ada orang pernah berzina, nggak usah ngomong kalau dia pernah berzina. Illa kecuali memang ya tarattab alaihi ahkam, ada hukum-hukumnya. Semisal perempuan itu memang sudah mengandung sebelum dia menikah, ini lain lagi, dia harus ngomong tuh, karena memang ada hukumnya. Nanti si bapak tirinya ini nggak boleh jadi wali nikah. Nah, yang boleh jadi wali nikah ya bapaknya si perempuan atau saudara kandungnya atau pamannya dan lain sebagainya itu. Toib. Qatala tis'atan wa tis'ina nafsan, dosanya nggak kepalang tanggung, membunuh 99 orang nggak berdosa. Kalau bunuh satu orang aja, ini urusannya berabe nggak? Berabe. Kenapa? Karena hakul adami mabniun ala adamil musamahah. Kalau haknya orang itu, ikhwani sekalian, itu nggak pakai toleransi. Dia nggak mau maafin, ya urusan dia. Makanya saya tahadus binikmah aja, saya ngerasa banyak ngedzolimin orang. Makanya sehari itu saya upayakan benar baca Yasin minimal 5 kali. 1 kali saya hadiahkan buat almarhum abah, 1 kali saya hadiahkan buat umi saya, 1 kali saya hadiahkan buat khusus buat istri saya, 1 kali itu saya khususkan buat anak-anak saya, 1 kali buat guru-guru saya dan semua para habaib, para ulama, 6 kali, 1 kali buat orang yang pernah saya dolimin atau ngedolimin saya khususkan itu. Kenapa? Antum kalau punya utang kira-kira nabung nggak buat bayar utang? Itu tabungan antum buat bayar utang. Minimal antum bacalah kulhu 3 kali, hadiahin buat orang yang pernah antum zolimin. Minimal antum bacalah itu Al-Fatihah sehari 10 kali, hadiahin buat orang yang antum zolimin. Baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, yang kata Rasulullah itu kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman, dicintai Allah, timbangannya berat. Subhanallah bihamdihi subhanallahil, ya Allah,
Kalau usah pakai bahasa Arab nggak apa-apa. Saya hadiahkan bacaan Yasin saya, tahmid saya, tahlil saya, takbir saya, sholawat saya kepada orang yang pernah saya zalimin. Karena begini ikhwan, meskipun ya ada sebuah riwayat menceritakan nanti di hari kiamat fulan dengan fulan dihukumi oleh Allah. Kamu mau maafin dia nggak? Enggak ya Allah. Ya udah, pahala dia buat kamu. Dosa dia masih banyak sama kamu, mau maafin nggak? Enggak. Ya udah, dosa kamu kasih ke dia. Terus dia ngelihat ke atas, ternyata di situ ada istana yang sangat luar biasa. Sampai orang tadi bilang, ini punya Nabi siapa? Kok istananya istimewa begini? Oh enggak. Itu bisa jadi punya kamu kok. Gimana caranya saya bisa ke situ ya Allah? Gampang, kamu maafin aja orang ini. Selesai sampai situ? Enggak, dia bilang, ya udah saya maafin. Enggak cukup di situ. Orang yang ngezolimin kamu ini, kamu gandeng tangannya, kamu ajak ke surga itu. Baru kamu bisa dah. Betul. Ini ada riwayat macam begini, tapi kan enggak, kita sama Allah ini harus pasang rasa takut, ikhwan. Ana tahadus aja sama antum binikmah ini. Ana baru dari umrah Ramadan. Nggak kurang 17 hari ana di sana. Tapi Anda tahu, 9 hari ana terkapar di kamar hotel. 9 hari. Jadi yang kemana-mana tuh ana punya istri gitu. Ana muhasabah gitu. Ya Allah, ternyata saya lagi dikasih hadiah, dibersihin. Saya belum layak rupanya untuk menghatamkan Quran 1 hari 1 kali untuk Rasulullah. Itu udah niatan saya. Tiap hari di depan makam Rasul saya harus hatam 30 juz tiap hari itu. Nggak kurang dari 17 jam harus saya korbankan untuk menghatamkan itu. Tapi Allah belum izinkan. Berarti I'm not worthy enough. Saya belum layak, dosa saya banyak. Makasih ya Allah. Sampai akhirnya ketika saya naik pesawat balik ke Indonesia, Anda tahu? Panas badan saya itu 38,7. 9,5 jam di atas pesawat dengan temperatur badan seperti itu. Dan di tengah itu saya seperti melihat padang mahsyar. Ini saya nggak bohong. Seperti diperlihatkan saya ada di satu padang yang putih, panas, luar biasa. Dan saya berharap, ya Allah, seandainya saya mati ini tolong ampuni dosa-dosa saya. Begitu sampai mendarat langsung saya diopname. Langsung, begitu sampai langsung opname. Tapi di situ saya jadi paham, oh dosamu banyak. Justru yang ngeri itu hadirin, kalau kita dikasih sehat, kita nggak dikasih sakit, padahal dosa kita banyak, kepada Allah banyak, kepada orang banyak. Maka akhirnya saya berdoa, ya Allah, demi Allah, seandainya musibah dan rasa sakit ini bisa mendekatkan saya kepadamu, maka berikan saya sakit seumur hidup saya. Tapi Allah, saya nggak sanggup kalau engkau timpahkan musibah ini. Saya adalah makhlukmu yang lemah. Fa'amilni bi lutfika wa fadlika wa la tu'amilni bi adlika. Nih, catat nih. Ya Allah, tolong berlakukan kepada saya karuniamu, jangan berlakukan kepada saya keadilanmu. Antum sering nggak ngomong, hati-hati Allah Maha Adil. Saya jamin antum ngomong begitu karena antum ngerasa dizolimin. Antum berani nggak ngomong gitu kepada diri antum? Habis antum. Makanya kita beda sama orang Syiah. Ini kalau Anda mau tahu nih dai-nya Syiah sama yang bukan, ini salah satu cara detektornya apa? Masalah keadilan Tuhan. Antum nggak usah ngomong masalah sahabat karena mereka banyak takiyah. Tapi kalau sudah ngomong keadilan Tuhan, antum mesti tahu. Contoh, kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Allah adil. Kalau Allah mengadab kita semua, Allah adil. Allah mengadab bahkan Nabi Adam, memasukkan Nabi Adam alaihissalam ke neraka, Allah adil nggak? Adil. Tapi ingat, hadis ini mengajarkan kita ternyata Allah tidak menghukumi berdasarkan keadilan tapi ada namanya fadl atau anugerah. Ini 99 orang nyawanya dihilangin, dihapus dosanya sama Allah. Nanti kita lihat nih. Maka hati-hati, jangan suka ngomong sama orang hati-hati, nanti Allah adil. Ingat, ada riwayat menyebutkan begini, la halima illa li'atharah. Orang itu nggak bakal bisa jadi santun kecuali dia pernah merasakan ada posisinya dia pengen disantunin orang. Saya ulangin,
Orang itu nggak akan betul-betul jadi santun kecuali dia pernah ngerasain posisinya dia emang pengen disantuni sama orang. Kita nih nggak bakal gampang maafin orang kalau kita belum ngerasa kita tuh butuh dimaafin sama Allah Rabbul Alamin. Demi Allah, kita semua habis kalau dihisab. Sholat kita nggak bakal diterima sama Allah. Seandainya Allah nggak terima sholat saya dan antum, Allah adil nggak? Adil. Pertanyaan saya, antum mau nggak Allah memperlakukan antum dengan keadilan itu? Pasti nggak mau. Antum pengen semua dosanya diampun? Hadirin dimuliakan oleh Allah, di situ hikmah. Ya. Jadi kalau Anda ngelihat ketika kita dalam masa tua tuh kita badan udah mulai sakit dan lain sebagainya, maka ingat ketika kita masih muda nih, jangan sia-siakan waktu. Imam Junaid Al-Baghdadi itu ketika dia udah meninggal, muridnya ngimpi. Tahu beliau apa? Ente semua dengerin omongan aneh. Ceramah ente nggak ada guna, ilmu ente nggak ada guna. Yang ada guna apa? Sholat malam ente 2 rakaat. Debat ente nggak ada guna, sholat malam ente 2 rakaat. Jadi kalau kita punya waktu sekarang, hadirin, baca apa? Istighfar. Maka Nabi katakan, tuba liman wajada fi sahifati istighfaron katsira. Beruntung orang yang dia mendapatkan di dalam lembaran catatan amalnya itu istighfar yang banyak, ikhwan. Istighfar yang banyak. Itu tabungan antum. Punya harta sedikit, kasih langsung, gak usah mikir. Entah itu 2.000, 3.000. Nabi SAW mengatakan, ittaqun nar wala bisyikki tamrah. Meskipun kamu harus separuh kurma kamu makan, separuh kamu sedekahin, kamu selamatin diri kamu dari api neraka. Habis waktu kita. Tasbih nggak pernah di genggaman kita, Quran nggak pernah kita hatamin. Kita pengen pulang kayak bagaimana coba menghadapi azab Allah yang begitu, na'udzubillahi min dzalik, azab Allah yang begitu keras. Ana dikasih 9,5 jam ngerasain panas di pesawat yang sempit, begitu banyak orang, ana udah tolong minta ampun sama Allah. Ada yang ngejemput ana di depan pintu pesawat itu, jalan udah nggak peduli nyariin Ustadz Sukron. Ana, antum di mana cepat, langsung ke IGD. Di IGD itu ana ngelihat, dikasih lihat sama Allah pemandangan yang nggak kalah ngeri. Mohon maaf nih, ada nenek-nenek mungkin umurnya 100 tahun non muslim, mungkin sudah mau nazak di depan ana itu. Gimana kalau itu keadaan kita mati dalam keadaan non muslim? Jangan bilang kita nggak bisa mati dalam keadaan non muslim. Ikhwani, ngeri. Kalau udah antum sudah masuk kubur, udah antum nyesel. Kenapa ya dulu saya nggak ikut majelis taklim? Kenapa uang itu nggak pernah saya sedekahin? Baju sampai numpuk nggak pernah saya bagi ke orang. Uang numpuk di rekening bank nggak pernah saya santunin. Padahal Nabi sudah mengatakan, al muslimuna karojulin wahid, idza ishtaka ainuhu ishtaka kulluh. Orang beriman itu seperti satu laki-laki, kalau matanya sakit semuanya sakit. Apakah ini keadaan kita sekarang? Kita punya kepedulian nggak sama samping-samping kita nih? Sama-sama pegawai Bukopin deh, nggak usah jauh-jauh. Ini sama, saya juga begitu. Dakwah itu bukan cuma dari hotel ke hotel, mobil ke mobil. Nggak seperti itu. Kita semua sekarang lagi cari bekal. Demi Allah lagi cari bekal. Anak ngajar ini lagi cari bekal. Antum kerja di sini lagi cari bekal. Sekarang lagi sama-sama cari bekal pulang. Antum mati, selesai. Kasih tahu anak satu orang yang nggak mati. Ada? Sebutin nama satu orang yang nggak mati. Siapa? Yang uangnya banyak, yang nggak mati siapa? Bapak hidup. Apa itu namanya? Oh, nggak mati ya? Mati juga semuanya. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Jangankan manusia, kodok aja mati. Semuanya pasti bakal mati. Jadi, ayo kita pikirin sama-sama nih. Antum sudah punya bekal apa? Oh, Bib kan cuma tidur doang. Ya, tidurnya milih digebukin apa dipijitin, kan begitu. Antum mau tidur digebukin, digadain sama malaikat, atau dipijitin gitu kan? Bekal nih, bekal.
Shallu ala Nabi Muhammad. Taib, kita lanjutin ya. Fasa'ala an a'lami ahli ardi. Ini orang mau tobat, nyari orang alim. Fadulla ala rohib, maka dikasih tahu dia kepada rohib. Rohib ini zaman dulu ya orang yang kerjanya ibadah doang, nggak nikah. Fa'atahu faqala innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Dia nyeritain bukan keadaannya dia. Dia nyeritain seolah-olah orang lain. Lihat, ada orang bunuh 99 jiwa. Fahal lahu min taubatin, bisa tobat nggak nih orang? Faqala, ya, la, nggak bisa. Faqatalahu fakamala bimi'atan, maka dibunuh lengkap jadi 100 orang. Mantep banget, bunuh 100 orang. Ada nggak kira-kira serial killer bunuh 100 orang tuh? Paling 15, 16 ketangkep, 17 ketangkep serial killer. Pembunuh berantai itu paling gitu, 20. Ini 100, ya kan? Faqala innahu qatala mi'ata nafsin fadula raj'a thumma sa'al an alami ahli ardi. Kemudian dia cari lagi orang, fadula ala rajulin alimin faqala innahu qatala mi'ata nafsin fahalau min taubatin. Ditanya pertanyaan yang sama sekarang sama orang alim nih, bukan sama ahli ibadah. Orang alim punya ilmu. Faqala na'am, ya. Faman yahulu bainahu wa baina taubah. Memangnya siapa yang mau menghalangi orang itu kalau bertobat? Intalik ila ardi kadza wa kadza fa inna biha unasan ya'budunallaha ta'ala fa'budilah ma'hum. Caranya sekarang kamu pergi dari sini, jangan di sini, ke kampung sono. Di sana banyak orang-orang yang suka menyembah Allah, maka sembahlah Allah bersama mereka. Lihat, disuruh ngapain kira-kira? Nyari perkumpulan orang-orang soleh. Karena nggak mungkin orang tuh jadi soleh sendirian. Wala tarji ila ardika fa innaha ardusu. Kamu nggak usah balik lagi ke kampung kamu, karena itu kampung nggak benar. Fantolako hatta idza nasafa tariq, ketika sudah sampai tengah jalan, atahul maut, malaikat maut datang. Fakhta somat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul adzab, maka ribut malaikat rahmat melawan malaikat adzab. Faqalat malaikatur rahmah, berkata malaikat rahmat, jaa taiban muqbilan biqalbihi ilallah. Argumentasi saya, ini orang udah jalan, dia udah menempuh jarak separoh, dia mau menuju Allah. Faqalat malaikatul adzab, malaikat azab bilang, innahu lam ya'mal khairan qattu. Lihat nih, oh nggak bisa gitu dong, dia berbuat satu kebaikan aja belum, baru juga jalan, nyampe aja belum, berbuat kebaikan aja belum. Fa'atahum malakun fi surati adamin, maka datang malaikat dalam bentuk manusia. Nah di sini keutamaan manusia dikasih unjuk sama Allah. Lihat, yang jadi hakim malaikat tapi dalam bentuk Kenapa misalkan nggak dalam bentuk pohon misalnya, nggak dalam bentuk singa misalkan yang kuat, nggak dalam bentuk burung yang bisa terbang, rupanya malaikat disuruh tasyakul dalam bentuk manusia. Ini keutamaannya manusia di sini. Jadi kalau misalkan kita ngerasa fisik kita itu kurang bagus, hati-hati, itu namanya kita gagal melihat kenikmatan yang sudah Allah berikan di dalam diri kita. Nanti di akhirat semuanya sama Pak, hidungnya semuanya mancung, rambutnya nggak ada yang gimbal, rambutnya ikal semua, kulitnya bersih semua, tingginya 30 meter semua, umurnya 33 tahun semua, nggak ada yang jelek nanti di hari kiamat kalau masuk surga. Amin, Allahumma amin. Kita lanjutkan sebentar lagi. Faqala qisu ma bainal ardaini, ya udah sekarang kalian ukur aja mana yang paling dekat. Fa ila ayatihi makana adna fa huwa lahu, kemana paling dekat maka silakan dia kamu ambil. Kalau dekat kepada kampung tempat dia tobat, masukkan dia ke dalam surga. Kalau kampung dia maksiat, maka masukkan dia neraka. Faqasu fawajaduhu adna ilal ardi lati arada, maka ternyata lebih dekat ke kampung tempat dia mau tobat. Faqabadathu malaikatur rahmah, maka langsung dipegang sama malaikat rahmat. Ini jatah saya.
belum selesai nih. Wa fi riwayatin fi sahih fakana ilal qaryati shalihah aqrab bi shibrin faju ila min ahliha. Dalam satu riwayat dikatakan cuma sejengkal lebih dekat. Ini adil atau anugerah kira-kira? Kalau mau dihukumi dengan keadilan Allah, ya bunuh 100 orang kok. Masa cuma jalan doang diampunin? Paham nggak sih maksudnya nih? Kita nih gampang-gampangin gitu loh maafin orang gitu. Gampang-gampangin kita maafin orang. Tujuannya apa? Supaya kita itu gampang dimaafin Allah. Jadi kalau ada orang ngezolimin antum, itu sebenarnya antum lagi diuji sama Allah, dikasih tiket masuk lewat jalan apa? Maafin kezoliman orang lah. Nabi Muhammad ke Taif, niatnya supaya disambutnya pakai apa? Batu. Makanya harus ada kekinian dan keakanan. Kekinian Nabi sadar nih orang gak beriman, keakanannya Nabi berdoa, bisa jadi dari keturunan orang Taif banyak orang menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Fawaqab. Orang ngezalimin antum sekarang, antum gak maafin dia, belum tentu antum dimaafin sama Allah. Orang ngezalimin kita maafin dia lillahi ta'ala. Saya maafin kamu semata-mata saya pengen dimaafin sama Allah Rabbul Alamin. Saya gak ada urusan sama kamu, urusan saya sama Allah. Ya Allah ikhwan, gara-gara antum maafin orang, mobil antum kesenggol, motor antum kebaret, antum maafin, ya antum gak jadi masuk neraka gara-gara barang kecil begituan. Antum ngotot dapat 1 juta, 2 juta, habis antum. Ya Allah, kita belajar jadi Rasulullah, belajar ngikutin Nabi Muhammad. Lihat Sayyidina Ali dibacok kepalanya 6 kali. Itu jangan dibunuh. Tunggu saya dulu ya. Kalau saya emang mati ya silakan. Nah, kalau saya hidup, itu dia orang ini saya maafin. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Hakadha ikhwani sekalian, ya. Kemudian riwayat terakhir, fa'auha Allah taala ila hadhihi anta ba'di wa ila hadhi anta qarrabi. Kata Allah sama bumi yang maksiat, kamu itu jauh. Kepada bumi yang tempat di motobat, kamu dekat-dekat sama mayat orang ini. Disuruh dekat sama ini, namanya fadl. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala itu menghukumi orang seperti ini dengan fadl, kenapa antum gak bisa seperti itu kepada orang yang zalim kepada antum? Apakah antum pengen jadi Tuhan? Apakah kita ini pengen jadi Tuhan? Bagaimana seandainya kita di hadapan Allah, kita dihukumi seperti dengan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut? Oh, kamu ini zalim sama istri kamu, zalim sama suami kamu, kamu zalim sama anakmu, kamu zalim sama gurumu, kamu zalim sama atasanmu, sama bawahanmu. Ikhwani, hati-hati. Saya lihat orang-orang yang sukses dunia akhirat, mereka tidak pernah berhenti mengatakan 2 hal. Alhamdulillah, terima kasih. Bahkan kepada orang yang jabatannya jauh di bawah mereka itu. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Kita lihat orang di bawah kita, di hadapan Allah nggak ada artinya semua jabatan. Mobil antum deret, wallahi nggak ada artinya. Mati selesai antum. Sama OB, sama satpam, security, sama siapapun, semuanya sama di mata Allah Rabbul Alamin, ikhwan. Bahkan bisa jadi mereka lebih mulia dari kita. Makanya hati-hati aja. Kalau orang uangnya banyak, kita chattingnya panjang. Kalau orang nggak punya duit, kita chattingnya dikit. Padahal antum tahu, Imam Al-Haddad itu lebih senang didatengin orang kaya apa orang miskin? Orang miskin. Kenapa? Yang bisa nyelamatin Imam Al-Haddad di akhirat tuh bukan orang kaya, tapi orang Shallu ala Nabi. Wa qala kisuma bainahuma fawajaduhu ila hadi aqrab bi shibrin faghfirallah. Ternyata lebih dekat sejengkal. Wa fi riwayatin fana'a bi sadrihi nahwaha. Nah, dalam riwayat lain tuh bagian dadanya aja ngadep, bagian dada orang itu ketika mati ngadep ke kampung tempat dia mau tobat. Gara-gara dada doang ngadep, kan nggak masuk akal.
bunuh 100 orang gara-gara dadanya ngadep ke kampung tempat dimotobat, ya ampun, ini kan. Terus kita ada orang bikin salah sama kita, apa lu? Kan lagi ada kasus tuh yang apa namanya, koboi jalanan yang bawa pistol tuh katanya, pistol air apa beneran tuh, nggak tahu juga anu tuh, ya kan? Iya, sampai mukulin orang. Umat ini sudah kehilangan rahmatnya, maka tugas kita adalah untuk menebarkan rahmat itu kembali, dimulai dari keluarga kita, maafin orang zalimin kita. Saya bilang, anak nggak ada urusan sama antum, mana urusan sama Allah, terserah. Semua orang mau ngomongin apa terserah, yang penting urusan anak sama Allah Rabbul Alamin. Yang mengampuni antum orang atau Allah? Yang ngasih antum bahagia orang atau Allah? Allah. Maka ketika sholat, buang semua pikiran-pikiran yang tentang keduniaan. Kenapa? Ya karena kita sedang menghadap Allah. Saya suka bilang gini, Pak, lu lagi ngadep raja alam semesta, lu mikirin barang remeh-temeh, lu bilang. Lagi ngadepin raja yang ngatur semuanya ini. Bos antum yang ngatur Allah. Biar kata Anyong Haseo, biar kata Anyong Haseo, yang ngatur juga Allah juga. Tuh ikhwan sekalian, semoga kita dijadikan umat yang suka merahmati, memaafkan, sehingga kita dirahmati dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min fitati wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada yang mau ditanyain, tanya sama Ustaz Isajib aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.